Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ini kita ada pasien yang kita lagi pijat di bagian kakinya. Penyakit yang diderita oleh pasien kita ini, kakinya bengkak dan terasa sangat pegal hingga badan menjadi lemas. Bengkaknya pas kaki pasien ini sepertinya ada cairan yang turun ke kaki, sehingga bagian kaki ini, terutama di sekitar bagian atas jari, apabila ditekan itu terbenam, atau dalam bahasa daerah kitanya kempot. Kita harus paham bagaimana cara mengatasi penyakit yang seperti ini agar cairan yang turun ini bisa kembali dipulihkan, kondisi kakinya tidak lagi bengkak melalui pijat urut tradisional seperti kita ini. Bagian pertama yang harus kita perhatikan adalah di antara jari, selipan di antara jari, baik antara jari kelingking, jari manis, jari tengah, kesemuanya. Itu kita lakukan tekanan dengan stabil. Tekanan yang stabil itu akan berefek agak sedikit sakit, namun sakit yang dirasakan itu akan menghasilkan getaran terhadap saraf-saraf dan memancing cairan untuk bergerak dan keluar melalui uap. Dan juga hal penting yang lain adalah pada bagian tulang-tulang jari, lakukan tekanan. Tadi sudah kita lakukan. Sebisanya untuk menghindarkan dulu pada tahap awal memijat pada bagian yang bengkak. Titik fokus kita untuk bagian atas yang bengkak itu adalah jari pada bagian perbatasan antara yang bengkak atau yang terbenam saat ditekan dan daging yang tidak terbenam atau yang masih normal. Pada batasan tersebut kita posisikan tekanan kita tepat mengenai tulang. Tekanan-tekanan yang agak menyerempet ke tulang itu juga bisa membuat getaran-getaran yang bisa menetralisir kondisi cairan yang turun. Tekanan-tekanan yang merata di bagian atas, pada bagian paha, betis, dan lain-lain, itu tujuannya untuk memulihkan kondisi yang lemas, yang karena kekurangan tenaga maka cairan akan mudah turun. Cairan ini boleh jadi disebabkan karena posisi duduk yang terlalu lama, atau bisa juga disebabkan oleh posisi berdiri yang terlalu lama, berdiri yang tidak aktif, sebagaimana pasien kita ini yang pekerjaannya adalah fotokopi yang begitu sibuk sehingga lebih banyak berdiri, mungkin karena terlalu capek sampai kehabisan tenaga atau kondisi badan drop, maka cairan turun ke kaki. Tapi saudaraku, karena sebentar lagi bulan Ramadan yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi,
Maka dalam kesempatan pijat urut ini kami tidak fokus untuk menjelaskan sekadar permasalahan pijat urutnya, tapi lebih kepada perenungan kita tentang diri kita, apalagi menjelang Ramadan ini. Jadi saudaraku, ada pelajaran besar di balik penyakit-penyakit yang kita derita, yang hendaknya kita sama-sama merenung, termasuk diri kami sendiri. Hendaknya kita pandai memanfaatkan dua hal. Yang pertama, selagi kita sehat. Sedangkan yang kedua, khususnya untuk mereka yang masih muda, itu selagi masih muda. Ketahuilah bahwa selagi masih sehat, manfaatkanlah waktu untuk beribadah, karena pada saat demikianlah kita bisa beribadah secara maksimal, secara khusyuk. Karena apabila kondisi badan sudah sakit, apalagi dalam kondisi sudah berumur seperti kami, mungkin waktu sudah lebih banyak memikirkan tentang penyakit. Bahkan saat beribadah seperti sholat pun kadang-kadang terganggu oleh nyeri di sana, nyeri di sini. Mengangkat badan pun berat, lutut sakit dan lain-lain. Duduk tidak bisa terlalu lama, tegak pun tidak mampu untuk berlama-lama. Maka dalam kondisi demikian, pastinya ibadah kita sudah tidak begitu maksimal secara kehusukan, walaupun secara hasil adalah di sisi Allah, termasuk jihad di dalam perjuangan menahan sakit beribadah. Namun secara maksimal kita lebih baik maksimalkan diri kita dalam kondisi kita selagi masih dalam kesehatan. Apalagi buat kaula muda, manfaatkan waktu selagi Anda masih muda. Mumpung lutut Anda belum terlalu banyak sakit, pinggang masih segar, berdiri masih tahan lama, konsentrasi masih full, manfaatkan. Jaga sholat dengan baik sebelum lutut kalian gemetar. Lakukan ruku dan sujud dengan baik selagi pinggang masih kuat, karena saatnya nanti pasti datang, saat-saat seperti yang dirasakan oleh kami dan pasien kita ini. Untuk duduk tahiyat saja sangat sulit karena kondisi kaki yang sudah banyak penyakit. Jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil. Saudaraku, dalam mengatasi masalah penyakit seperti ini, pertama yang sangat penting, kita harus melakukan olahraga yang teratur. Olahraga berbeda dengan bekerja. Bekerja pada dasarnya juga sama berkeringat, sama bergerak. Tapi bekerja terkadang bukan membuat otot kita menjadi lemas, malah menjadi semakin tegang. Kenapa? Karena pada dasarnya yang namanya bekerja itu gerakan-gerakan yang tidak teratur. Maka sebaiknya pada pagi-pagi sebelum kita beraktivitas, apalagi dalam usia yang seperti sudah di atas setengah abad, lakukan gerakan-gerakan ringan untuk pelemasan bagian kaki, bagian tangan, apalagi bagian dada, atur pernapasan, yang tujuannya untuk menjaga kesehatan kita, terutama sebentar lagi bulan Ramadan. Pastinya kita memerlukan kondisi yang sehat, kondisi yang fit, agar kita bisa memanfaatkan besarnya keistimewaan bulan Ramadan. Kita bisa menggapainya, keberkahan bulan Ramadan bisa kita raih secara maksimal. Maka dari skala sekarang lebih kurang 1 bulan lagi kita masuki bulan Ramadan 2023. Jaga benar-benar kondisi kita. Kita berniat dan memohon kepada Allah kiranya berbagai penyakit
Mohon dihindarkan dari diri kita berbagai permasalahan yang akan membebani pikiran kita, yang akan mengurangi fokus kita, mengurangi kekhusyukan kita. Mohon kepada Allah untuk melindungi, dan juga kita mohon kepada Allah kekuatan iman, kekuatan niat, agar kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa, yang bergembira menyambut Ramadan dan berusaha untuk mengisinya dengan berbagai ibadah dan kebaikan hingga waktu umur yang tersisa dalam kesempatan Ramadan yang boleh jadi kita tidak tahu ini adalah yang terakhir, menjadi suatu hal yang bermanfaat dan tidak sia-sia. Apalagi buat para kaula muda, apa yang kalian lihat pada diri kami sekarang, juga pada mesin yang kita pijat, ada sebuah pembelajaran bahwa pada dasarnya kami juga dulu masih gagah dan perkasa seperti Anda semua, tanpa pernah sakit, tanpa pernah lelah, tanpa pernah mengeluh. Namun pada saatnya ketika usia sudah datang, semakin tua semakin rapuh, semakin lenyap kegagahan dan kekuatan, semakin datang kelemahan-kelemahan. Begitulah. Maka itu manfaatkan waktu Anda selagi muda.